Aku itu kalau ikut itu males gara-gara lama. Akhirnya aku tuh ngerasa seru, habis itu bisa ngobrol, jadinya aku ikut-ikut terus. Tadinya bete. Jadi males lagi. Tadinya males itu gara-gara lama nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, terus lama-lama Jadi suka gara-gara seru ya ngobrol-ngobrol ya. Bisa ngedengerin cerita. Shalom adik-adik. Nah, bagaimana kabarnya? Baik ya Kak. Baik. Tentunya luar biasa Luar semua. biasa. Nah, adik-adik, hari Minggu ini kita akan bertemu kembali bersama Tuhan ya. Kita percaya bahwa setiap hari kita bertemu dengan Tuhan, dan hari Minggu ini adalah hari yang sangat spesial. Karena apa adik-adik? Karena kita bertemu sama Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kita dimanapun mereka berada. Teman-teman kita, adik-adik semua yang di rumah-rumah, apa kabarnya? Baik. Pasti luar biasa, benar Luar ya Kak biasa. ya? Pasti adik-adik semua yang di rumah luar biasa. Luar biasa. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah online kita pagi hari ini, dan kita percaya nih adik-adik, seperti biasa adik-adik, pada saat kita mau beribadah online, kita masih tidak lupa dengan peraturan yang pertama. Adik-adik harus sudah siap hati, sudah siap untuk duduk yang manis, apalagi Kak? Duduk rapi. Rapi. Duduk yang nyaman. Betul. Apalagi Mandi. Kak, nah betul, mandi. Apalagi Kak Esther? Harus apa ya Kak? Harus fokus sama Tuhan Yesus. Nah. Nggak boleh lari sana lari sini adik-adik. Nah, ada lagi Kak? Kameranya Kak, kameranya ditaruh aja, nggak usah dipegang. Bukan kamera, apa Kak? Handphone ya, laptopnya betul. ditaruh aja. Handphone. Gak usah goyang-goyang ya Kak. Betul. Dan yang terpenting nih adik-adik jangan pada saat kita ibadah, jangan lupa, jangan makan, jangan Betul. minum. Nah, nanti kalau udah selesai ibadah, baru kita makan dan minum lagi ya. Sekarang kita siapkan hati kita mau berdoa nih adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Engkau memberkati kami, memberkati teman-teman kami dimanapun mereka berada. Engkau berkati teman-teman kami di rumah, yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang masih tidur biarlah Engkau bangunkan mereka Tuhan, supaya kami bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu hari ini. Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan pendengaran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu nanti Tuhan. Dan terutama Tuhan, Roh Kudus, ajar kami untuk menjadi anak yang setia, takut dan taat akan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Nah, supaya kita semangat ya adik-adik, kita bangkit berdiri semuanya. Yo, kita bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan kita. Karena kita punya Allah yang sangat besar. Kita punya Allah yang begitu luar biasa, dan kita punya Allah yang perkasa. Siap adik-adik? Yuk kita bangkit berdiri, kita percaya kita akan punya Allah yang begitu hebat. Tepuk tangan adik-adik, kita bangkit berdiri, kita tepuk tangan yuk. Siap ya? Allah di tengah kita
bahwa Tuhan kita adalah yang besar. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Siapkan hati kita Tuhan, adik-adik semuanya. Tutup matanya adik-adik. Kita tutup mata adik-adik. Kita punya Bapa yang begitu luar biasa.
tandanya bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Kita sudah menyembah Tuhan dan kita percaya bahwa pujian penyembahan kita itu biarlah itu berkenan di hati Tuhan. Amin adik-adik. Amin. Dan sekarang kita bangkit berdiri kembali adik-adik, kita mau bersorak-sorai. Kuda-kidakika. Nah, adik-adik udah capek belum? Belum ya? Belum, Kak. Karena kenapa belum? Karena kita belum mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Untuk itu, kita harus semangat adik-adik. Karena kebenaran firman itu luar biasa. Menuntun hidup kita setiap hari untuk baik dan semakin hari semakin baik. Amin adik-adik. Amin. Sekarang tutup matanya. Duduk yang manis adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita dengan penyembahan kita sekali lagi adik-adik. Kita buka hati kita lebar-lebar untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu Tuhan. Ke gunung kudus-Mu
bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali lagi sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau benar-benar Allah kami yang luar biasa Tuhan. Engkau sudah membawa kami ke gunung kudus-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Kami buka hati kami buka mata kami buka pendengaran kami Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam adik-adik semua yang ada di rumah-rumah. Salam semuanya, apa kabar? Luar biasa. Nah, sekali ini kita kembali di ibadah anak Rayon 1G bersama Kakak Kak Linda. Ya, tema kita hari ini adalah kecil tapi pahlawan. Ya, Kakak ulangin, kecil tapi pahlawan. Nah, kita di sini mau belajar dari seorang pahlawan yang gagah berani meskipun dia adalah berasal dari kaum yang kecil dari sukunya dan orang yang paling muda dari keluarganya, tapi dia bisa memimpin bangsanya melawan musuhnya. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh lagi tentang pahlawan ini, ayo adik-adik duduk yang tenang, duduk yang manis.
duduk yang rapi, siapkan Alkitabmu, siapkan alat tulismu. Kita mau dengar-dengaran firman Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu. Mari ayo adik-adik kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa bagi kami yang selalu penuh kasih di dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus hadir dan masuk di dalam pikiran kami, di dalam mulut kami, di dalam telinga kami, dan di dalam hati kami. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya meskipun kami mendengarkan firman-Mu dari rumah-rumah secara online, tapi itu tidak menghalangi kuasa-Mu, tidak menghalangi hadirat-Mu melimpah di dalam pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau tanya ya, beberapa atau bulan November ini kita mempunyai hari yang spesial bagi bangsa kita. Ada yang tahu? Coba acungkan tangannya, siapa? Ya, di dalam bulan November kita ada memperingati satu hari, yaitu setiap tanggal 10 itu adalah hari pahlawan, di mana kita mengenang jasa-jasa pahlawan kita bagi bangsa ini. Nah, kakak mau nanya, ada enggak yang tahu nama pahlawan bagi bangsa kita? 5 aja, siapa? Nanti yang bisa menyebutkannya boleh menyebutkan dari rumah ya, karena kakak menyampaikannya dari sini. Nah, ada yang tahu? Nah, oke adik-adik. Nah, kakak menyebutkan ya diantaranya ya, Pangeran Diponegoro, ada Jenderal Sudirman, ada Patimura, ada Cut Nyak-Din, ya, dan banyak yang lainnya. Ada Bung Tomo juga, ya. Berbicara tentang pahlawan, apa sih Kak arti pahlawan itu? Kita kan sering ya mendengar, Pangeran Diponegoro, dia seorang pahlawan. Nah, tahu nggak apa artinya pahlawan? Ya, kakak jelaskan. Pahlawan adalah seseorang yang menonjol keberaniannya dan pengorbanannya di dalam membela kebenaran. Nah, terus Kak, apa hubungannya ya antara tema kita dengan pahlawan? Ya, nah hari ini kita mau belajar dari seorang pahlawan yang tidak diperhitungkan. Ya, Tuhan memilih dia dari seorang yang biasa saja, bukan orang yang menonjol, bukan orang yang berasal dari kedudukan yang terhormat, bukan berasal dari tentara yang cakap di dalam memainkan senjatanya, ya, memegang senjatanya, tapi dia adalah seorang yang biasa, yaitu Gideon. Ya, firman Tuhan hari ini kita ambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 40. Kita tidak baca, kakak nggak akan bacakan semua karena ini ada 40 ayat. Kalian boleh membacanya sendiri di rumah. Dan kalau mau lebih lanjut, kita mengenal tahu bagaimana Gideon menjadi pahlawan bagi bangsanya, kita bisa baca sampai Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Nah, pasal yang ke-6 dimulai dari ayat yang pertama dikatakan, ya coba buka Alkitabnya, dikatakan tetapi orang Israel melakukan
apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Wah, cukup lama ya 7 tahun. Nah, kalau kita lebih lama dari itu ya, 3,5 abad dijajah Belanda. Nah, orang Midian ini berkuasa atas orang Israel. Dan mereka sangat kejam sama orang Israel. Sehingga orang-orang Israel ketakutan. Mereka bersembunyi, lari, dikatakan ke pegunungan dan bersembunyi di gua-gua, di kubu-kubu. Mereka takut karena orang-orang Midian ini merampas ternak-ternak mereka, harta milik mereka, hasil panen mereka. Sehingga mereka gak punya apa-apa lagi. Mereka sangat miskin, jatuh, ketakutan, kondisi yang tidak enak. Bahkan dikatakan di ayat 6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Ya, dikatakan melarat, artinya mereka udah gak punya apa-apa lagi saking miskinnya. Bahkan dikatakan penyerbu itu menyerbu negeri ini dan mereka seperti segerombolan belalang karena saking banyaknya. Nah, kondisi ini sama yang dialami oleh Gideon. Gideon juga mengalami ketakutan dan dia melakukan kegiatannya atau aktivitasnya secara sembunyi-sembunyi. Ketika waktunya untuk mengirik gandum, dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Nah, kalau kita cari literasi atau literatur ya, pemerasan anggur itu seperti lubang di batu cadas gitu, ada lubang. Nah, nanti di situ ada 2 lubang, satu agak tinggi tempatnya dibanding lubang yang lain. Nah, itu ada saluran untuk mengalirkan cairan anggurnya. Nah, disitulah dia mengirik, dia takut nanti hasilnya akan diambil oleh orang-orang Midian. Nah, tapi satu kali malaikat datang kepada Gideon. Karena apa? Tuhan mengutus malaikatnya. Karena orang-orang Israel sudah berseru kepada Tuhan. Aduh Tuhan tolong kami gitu ya. Nah, jadi malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Wah, ini agak aneh ya. Kondisinya kok saling tidak mendukung. Artinya mereka pada kondisi ketakutan. Ya, mereka ketakutan, tapi malaikat Tuhan berkata, Gideon adalah pahlawan yang berani. Bagaimana disebut pahlawan berani kalau dia sendiri ketakutan, dia sembunyi di tempat pemerasan anggur, dia melakukan mengirik gandum di sana. Dia merasa takut. Bagaimana mungkin Tuhan, aku dikatakan pahlawan yang gagah berani, ya kan? Nah, mungkin kalau kita ada di sana, kita akan bisa ikutan bilang, Gideon, ngapain kamu sembunyi di sana, ngumpet, ayo berdiri, kan kamu pahlawan, gitu kan? Nah, tapi Gideon yang bertanya-tanya di dalam hatinya, juga dia bertanya lagi. Dia berkata, Tuhanku, ya, dikatakan di ayat 15, Tuhanku, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase dan aku pun seorang yang paling muda di dalam keluargaku. Nah, perhatikan kata-katanya, kaum yang paling kecil dan yang paling muda. Ya, kaum yang kecil dan muda tentu tidak akan diperhitungkan banyak orang. Mungkin di sekelilingnya tidak akan dianggap ya. Gideon ini tidak akan dianggap. Nah, tapi dia juga bilang, di mana Allah, di mana Tuhan
yang dulu diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami. Dulu begitu banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan kepada nenek moyang kami. Tapi bagaimana dengan bangsa kami? Bangsa kami sekarang ketakutan, menderita, ya kan, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan tadi. Ya. Nah, tapi Gideon dengan kata lain, Gideon bertanya-tanya, apa mungkin ya aku diminta untuk menyelamatkan orang Israel? Bagaimana? Aku masih muda, orang Midian itu orang yang gagah dengan pasukan yang begitu banyak. Wah, yang ada saya habis deh gitu ya, mungkin pikirannya seperti itu. Nah, tapi Gideon tetap meskipun dia bertanya-tanya, dan kita baca di ayat-ayat selanjutnya, meskipun dia ragu, dia bertanya-tanya di dalam hatinya, tapi dia mau mendengar. Ya tadi dikatakan dia mendengar begitu banyak kuasa Allah, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan bagi nenek moyangnya. Artinya dia mendengar dan tahu bagaimana begitu mengasihinya Tuhan bagi nenek moyangnya. Dan dia juga mendengar apa yang dikatakan Tuhan, walaupun mungkin di dalam hatinya dia ragu-ragu, bagaimana mungkin ya aku menyelamatkan bangsaku sedangkan aku seperti ini. Tapi dia taat, dia mendengar dan taat. Dan kisah selanjutnya dikatakan Gideon berhasil bersama memimpin bangsanya Israel melawan orang Midian. Dan mereka berhasil mengalahkan orang-orang Midian. Nah, adik-adik, apa sih yang kita bisa pelajarin dari Gideon ini? Ya, dia masih muda, dikatakan tadi muda, seperti tema kita. Kecil tapi pahlawan. Gideon merasa kecil. Gideon merasa tidak diperhitungkan. Gideon merasa paling muda. Ya, kaum yang kecil di antara sukunya. Ya. Tapi apa yang kita bisa pelajarin dari Gideon? Yang pertama, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melakukan pekerjaannya. Ya. Tuhan memilih, dalam hal ini Tuhan memilih pemimpin bangsa Israel di antara orang-orang Israel untuk melawan orang-orang Midian dari situasi yang tidak terduga. Kenapa? Dikatakan situasi yang tidak terduga. Tuhan gak memilih orang yang ahli di dalam berperang. Tuhan tidak memilih orang yang mengerti bagaimana strategi mengatasi musuh. Tuhan memilih Gideon yang orang tidak perhitungkan. Bahkan dia ayahnya adalah seorang penyembah berhala, Baal, ya, yang akhirnya nanti diruntuhkan sama Gideon. Nah, kok beda ya? Kenapa? Ketika Gideon merasa tidak percaya diri, Tuhan melihat potensi yang luar biasa di dalam Gideon. Tuhan tidak melihat fisik, Tuhan melihat hatinya Gideon. Oh, ini anakku yang bisa aku pakai untuk memimpin bangsaku melawan orang-orang Midian. Nah, kalau adik-adik tanya, Kak, bagaimana kita kan sekarang kalau sehari-hari bagaimana ya Kak? Kan kita sekarang gak lagi berperang, kita udah merdeka, kita udah aman. Ya. Adik-adik, kamu dipilih, ditempatkan di dalam keluargamu, itu pasti ada rancangan Tuhan. Meskipun kalian masih usia muda, ya, masih usia muda, tapi kalian bisa dipilih Tuhan melakukan pekerjaannya. Contohnya apa Kak? Dalam sehari-hari. Nah, misalkan kalian bisa menjadi anak yang membantu orang tua dalam hal apa? Kakak pernah ketemu ya dengan anak yang
membantu orang tuanya dengan bekerja. Waktu itu kakak ketemu anak ini narik becak ya untuk mendapatkan penghasilan membiayain sekolahnya. Dia membantu secara ekonomi ya, dan banyak hal yang lain yang kakak lihat. Atau dengan kondisi sekarang ya, di tengah-tengah kondisi pandemi, misalkan kalian di dalam keluarga ada orang tua, kalian ikut membantu menjaga prokes di dalam rumah tangga, di dalam rumah ya, ikut membantu nenek atau kakek atau siapapun yang ada di rumah. Kalau kalian bilang, "Kak, aku gak pernah disuruh bekerja karena aku mendapat fasilitas yang bagus dari orang tua untuk sekolahku." Nah, kalian bisa menjadi bagian dari pahlawan di dalam keluarga. Dengan cara apa, Kak? Kalian hargai fasilitas yang diberikan orang tua. Dengan apa? Kalian belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, kalian berhasil, kalian menghargai apa yang diberikan oleh orang tua kalian selama ini. Dengan kalian menghargai, dengan kalian menjaga, memeliharanya, pasti itu membuat kalian akan semakin hari semakin mengerti. Kalian bisa menjadi bagian dan menjadi pahlawan di dalam keluarga. Ya, kita bisa juga ada penyertaan Tuhan bagi anak muda yang lain. Contohnya Daud. Ya, Tuhan begitu menyertai Daud ketika Daud mengalahkan Goliat. Nah, yang kedua apalagi, Kak? Seperti yang dilakukan Gideon, mendengar apa kata Tuhan dan melakukan. Gideon mendengar apa kata Tuhan, ya, dan taat melakukannya. Ketika Tuhan mengatakan engkau adalah pahlawan yang gagah berani, walaupun dia ragu mungkin enggak ya. Terus dia meminta tanda. Apakah Tuhan berikan aku tanda supaya aku yakin bahwa aku disertai Tuhan. Ya, Tuhan memberikan tanda. Nah, artinya kita diajar untuk mendengar. Contoh sehari-hari bagaimana? Nah, adik-adik bisa mendengar apa yang dikatakan orang tua ya. Lakukan. Kalau orang tua menyuruh gunakan waktumu untuk belajar, ya lakukan. Karena orang tua adalah perpanjangan Tuhan di muka bumi ini. Kita bisa melakukan. Ya kalau disuruh belajar, jangan main melulu, jangan main game. Wah, siapa di sini yang lebih banyak main game atau belajar? Nah, mulai sekarang hargai apa yang diberikan orang tuamu. Terus dengarkan apa yang dikatakan orang tua. Ya, jadi kita bisa ikut membantu orang tua. Terus yang ketiga, apalagi Kak? Tuhan selalu menyertai kita. Karena tadi malaikat Tuhan berkata, Tuhan menyertaimu, pergilah bawa bangsa Israel melawan Midian. Tuhan menyertaimu. Dan kita ingat bahwa Tuhan selalu ada bagi kita, ya kan? Tuhan selalu ada. Ketika kalau Tuhan menyertai Gideon, Tuhan menyertai Daud, Tuhan juga pasti menyertai kita, ya kan? Dikatakan di Roma 8 ayat 31b, dikatakan ya, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Artinya camkan itu bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Apapun kondisi kita, kita percaya bahwa Tuhan ada selalu buat kita. Nah, yang keempat, yang terakhir, percaya kepada kuasa Tuhan. Ya, percaya kepada kuasa Tuhan, bukan pada kekuatan sendiri. Ya kan? Tuhan memilih Gideon untuk membawa bangsanya melawan Midian. Ya kan? Itu dengan maksud supaya orang Israel tidak membanggakan bahwa mereka bisa mengalahkan orang Midian karena kekuatannya, bukan. Tapi Tuhan mau mereka tahu bahwa itu ada kuasa Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik, dari apa yang kakak sampaikan, biarlah
firman Tuhan ini bisa merubah cara pandang kita. Ya, cara pandang. Seperti Gideon yang merasa nggak mampu, yang nggak merasa mungkin tidak dipandang orang lain. Seringkali mungkin anak-anak ya di dalam kehidupan, bahkan orang dewasa merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tidak mampu. Rubah cara pandang itu. Bahwa Tuhan melihat potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau Tuhan bisa memakai Gideon, Tuhan pasti juga bisa memakai diri kita menjadi alatnya. Tinggal pilihan kita, apakah kita mau dipakai Tuhan atau tidak. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kami, mengajar kami untuk kami boleh mau dipakai oleh Tuhan. Walaupun kami merasa kami kecil, kami lemah, kami tidak diperhitungkan orang. Tapi kami percaya Tuhan mempunyai pandangan yang lebih luas di dalam diri kami. Tuhan melihat kami. Tuhan melihat potensi yang ada di dalam diri kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh menjadi alat-Mu. Pakai kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, demikian terima kasih. Demikian firman Tuhan hari ini. Dan biarlah kita bisa merubah cara pandang kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati.